Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bayyana lana tariqal mu'minina wa sahala lana suluka linakunna minal muflihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Kitabil Karim, wa qumu lillahi qanitin. Selamat sore ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minina rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya di momen yang indah ini kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan thalabul ilmi dalam perkara-perkara suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkara menuntut ilmu, ya. Dalam perkara menuntut ilmu. Nah, pada sore yang indah ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini, dan mudah-mudahan tempat ini adalah tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita dalam perkara thalabul ilmi, karena thalabul ilmi ini adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Apa kata Rasulullah? Thalabul ilmi faridotun ala kulli minal muslimin wal muslimat. Jadi menuntut ilmu ini adalah suatu kewajiban bagi muslim dan muslimah, ya. Alhamdulillah kita di momen yang indah ini bisa berkumpul di tempat ini, sehingga kita bisa melaksanakan berbagi ilmu, gitu ya. Bisa mungkin saya yang mendapat ilmu dari hadirin, atau hadirin mendapatkan ilmu melalui apa yang saya sampaikan. Karena kegiatan taklim wa taklum ini adalah sesuatu yang pastinya bermanfaat, ya, untuk kita semua. Ma'asyiral muslimin, sahabat pillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah di momen yang indah ini kita akan membahas, ya, perkara-perkara yang sudah pernah kita pelajari, dan ini adalah suatu kelanjutan daripada kitab yang kita kaji, ya. Kitab yang kita kaji, yang kita tuntut ilmunya, yaitu Sifatus Shalah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbir ila taslim ka'annaha taroha. Nah, kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ya. Ini kitab yang menjadi kajuan untuk kaum muslimin agar kita dapat memahami ilmu-ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih dulu kepada para
ulama-ulama salafus soleh, sehingga kita sebagai umat Rasulullah mempunyai kewajiban mengikuti jalur hidupnya itu ulama-ulama salafus soleh, ya. Karena tidak sedikit di era sekarang ini banyak ulama-ulama yang tidak berpedoman kepada ulama-ulama yang terdahulu. Nah, kita tetap berpegang kepada ajaran-ajaran yang diajarkan oleh ulama-ulama kita yang terdahulu, ya. Apa yang disebut salafus soleh, ya. Jadi salafus soleh ini adalah orang-orang yang melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW atas ilmu-ilmu yang beliau berikan kepada para sahabat, ya. Terus para sahabat sampaikan juga hingga kepada tabiin, tabiut tabiin, kepada ulama-ulama salafus soleh, sehingga ulama-ulama kita, guru kita, ya, mengajarkan juga kepada kita. Nah, hari ini kita sama-sama menuntut ilmu itu, ya. Agar apa? Agar kita paham dalam perkara ibadah. Karena ibadah tanpa ilmu adalah sia-sia, gitu ya. Paham? Setuju nggak? Ibadah tanpa ilmu itu sia-sia, ya. Nah, agar ibadah kita ini tidak sia-sia, sudah capek-capek kita ibadah, ternyata tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Rugilah kita, capek, udah gitu ngantuk, lapar, gitu kan. Mungkin kalau cari duit mah bisa lebih banyak lagi dapat duit, tapi dengan menuntut ilmu ini adalah tujuan utama kita agar ibadah kita ini benar, gitu. Agar ibadah kita ini benar. Setuju nggak hadirin kayak gitu? Agar ibadah kita benar. Udah benar apa? Diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Diridhoi. Karena kalau ibadah tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan kita sia-sia, cuma mendapatkan dunia saja atau mendapatkan capek saja, gitu ya. Itu cuma apa namanya, gaya-gayaan saja. Tetapi kalau ilmu yang kita tuntut ini betul-betul datang dari Al-Quranul Karim dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW yang kita pelajarin, maka nanti kita amalkan ilmu ini untuk kehidupan kita. Lantas apa? Tidak cukup di situ saja. Kalau kita sudah memahami ilmunya, ya, lantas kita amalkan. Nah, setelah diamalkan apalagi? Dakwahkan, sampaikan. Apa kata Nabi? Baligho ani walau ayah. Sampaikan dari aku tuh meskipun satu ayat saja. Apalagi saya paham sahabat-sahabat pilih di sini ilmunya barangkali lebih banyak daripada saya, ya, ilmunya lebih banyak daripada saya. Nah, karena saya punya keyakinan bahwa apa yang disabdakan Rasulullah SAW itu, ya, tentang baligho ani walau ayah, maka saya mencoba meskipun saya baru dapat 1-2 ayat, insya Allah saya sampaikan, ya. Tapi itu benar-benar datang dari Al-Quranul Karim, datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berusaha untuk menuntut ilmu, dan sedikit ilmu yang saya dapatin daripada hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Dan kita juga sama-sama BBI, gitu ya, BBI. Jadi berbagi ilmu, ya. Saya menuntut dari bapak-bapak, dari hadirin, dari ibu-ibu. Nah, begitu pula hadirin sahabat pilih yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan ilmu melalui saya, cuman melalui saya. Jadi bukan ilmu saya. Bukan ilmu saya. Jadi saya cuman perantara saja menyampaikan. Karena yang menyampaikan, yang membuat kitab ini adalah orang-orang yang sikoh, yang bisa kita percayai, ya. Karena ini menjadikan pegangan juga sama majelis-majelis ilmu, gitu. Nah, sahabat pilih, insya Allah di sore yang ini kita lanjutkan tentang bab berdiri kemarin di dalam sholat, ya. Kita lanjutkan. Ini bab selanjutnya adalah apa? Meletakkan atau membuat sutrah dan wajibnya sholat menghadap sutrah, gitu ya. Sutrah penghalang
Jadi kalau kita sholat kan harus ada sutrah tuh di depan, ya. Sutrah itu bisa dinding atau bisa penyekat dari kain atau dari, kalau sekarang tuh mudah sekali, banyak di masjid-masjid rata-rata memakai sutrah yang kalau kita sholat di tengah itu pakai yang dipegangin gitu ya, kayak ditaruhin gitu, simpen gitu di tengah gitu. Supaya apa? Supaya untuk menghalangi dan memberitahu kepada orang lain bahwa kita sedang melaksanakan sholat. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, bahwa Rasulullah SAW itu berdiri dekat dari sutrah yang berjarak 3 hasta, ya, antara dia dengan dinding, dengan pembatas itu, ya. Jadi dia jarak di antara Rasulullah, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdiri, jaraknya 3 hasta, 3 bahu, ya. Ya kalau bahu kita setengah meter berarti 1,5 meter, ya. Tergantung orang itu kan ada yang besar badannya, bahunya lebar, jadi disesuaikan saja. Tapi kalau sekarang kan mudah saja karena sajadah itu sudah punya patokan, ya. Gitu. Nah, jadi beliau berdiri dekat sutra. Nah, sutranya itu berjarak 3 hasta antara beliau dengan dinding, itu ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, gitu. Dan jarak antara tempat sujud beliau ini dengan dinding hanya cukup 1 tempat lewat seekor kambing, gitu ya. Jadi maksudnya ketika sujud ujung kepala kita dengan sutrah, dengan dinding atau pembatas apapun, ya, itu jaraknya tempat lewat seekor kambing. Jadi kambing lewat sebesar kambing, ya. Jadi nggak jauh lah, ya. Mungkin kalau kita ukur dengan senti kurang lebih 10 atau 20 senti, ya, dari sutrah ke kepala kita ketika kita dalam keadaan sujud, gitu. Nah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tusalli illa ila sutrah wala tadi' ahadan yamuru baina yadayka wa in aba tuqatilhu fa inna ma'ahul qarin. Janganlah engkau sholat kecuali menghadap sutra, dan janganlah membiarkan seseorang melintas di hadapanmu. Jika dia menolak, maka hendaklah engkau mendorongnya, ya. Hendaklah engkau mendorongnya dengan kuat. Nah, sebab dia sedang bersama korin. Korin paham? Korin itu adalah setan. Korin itu adalah setan. Nah, hadis tersebut adalah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah 193 dengan sanad Zaid. Beliau juga bersabda, ya, iza shalla ahadukum ila sutrah waliyadnu minha la yaqta'a syaitanu alaihi sholatah. Jika salah seorang di antara kamu sholat menghadap sutra, ya, sholat menghadap sutra, maka hendaklah dia mendekatkan kepadanya agar setan tidak memutus atau mengacaukan sholat. Nah, hadis riwayat ini yaitu diriwayatkan oleh Abu Daud Al-Basar di halaman ke-54, ya, Jawaiz Al-Bazar, Al-Hakim, dan dia dinilai sahih serta disetujui oleh Az-Zahabi, serta diriwayatkan juga oleh An-Nawawi.
Beliau Rasulullah SAW itu terkadang berusaha sholat ya di dekat tiang yang ada dalam masjid beliau. Jadi kan kayak kita di musola kita atau di masjid kita itu kan ada tiang-tiang di tengah. Nah, beliau itu sering melaksanakan sholat di dekat tiang, di dekat tiang ya. Itu. Jadi tiang itu sebagai penyangga gedung bangunan, tetapi tiang itu juga bisa dipergunakan untuk sutra ya. Ya mungkin kita juga sering ngelihat ya kenapa banyak orang yang kalau ada di masjidnya itu ada tiang, itu dia suka sholat di belakangnya. Nah, itu berarti dia paham gitu, bahwa tiang itu adalah menjadi salah satu sutra baginya ya. Nah, jika Rasulullah SAW sholat di tempat yang terbuka ya, yang tidak ada sesuatu untuk dijadikan sebagai sutra, maka beliau menancapkan tombak di hadapan beliau ya. Dia buat tombak, dia tancapkan itu, karena kan di tanah Arab itu pasir, gurun pasir, ditancapkan. Nah, setelah itu beliau menghadap kepada tombak itu ya, sementara para makmum mengikuti dari belakang beliau ya. Nah, itu adalah bagian daripada cara meletakkan sutra ya. Itu diantaranya seperti itu. Masyiral muslimin wa jumratul mu'minin, berhubung waktu sudah mendekati pada waktu sholat ya. Jadi untuk sementara kita cut dulu kajian ini. Dan nanti kita setelah melaksanakan sholat ya, kita lanjutkan lagi agar ilmu ini tidak terputus ya. Jadi insya Allah nanti masih di bab perkara sutra ya. Perkara sutra di dalam sholat. Nah, masih ada beberapa ya, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi selepas kita sholat ya, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut ke hadis yang berikutnya ya. Masih di bab tentang sutra. Kita lanjut. Beliau Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iza wado'a ahadukum baina yadaihi misla mukhirati rahli wal yusalli wala yubali man marro waro azalik." Jika salah seorang di antara kalian telah meletakkan ya di hadapannya benda kayu pada ujung pelana, maka hendaklah dia sholat. Maka hendaklah dia sholat tanpa menghiraukan lagi siapa yang lewat di balik benda tersebut. Nah, maksud daripada hadis ini adalah ketika sutra sudah kita taruh di depan kita, lantas kalau saja ada yang lewat ya di belakang sutra itu sendiri ya, bukan di dalam yang mendekati kita. Nah, ini sholatnya itu tetap sah gitu ya. Maka tadi dikatakan jika salah seorang di antara kalian telah meletakkan di hadapannya benda ya, itu sutra, itu maksudnya sutra, maka hendaklah dia sholat tanpa menghiraukan lagi siapa. Jadi kalau kita selama kita dalam melaksanakan sholat, terus di depan kita ini orang hilir mudik gitu ya, atau orang berjalan, tapi di belakang sutra, nah kita nggak usah hiraukan, karena ini tidak menyalahi aturan. Mereka sudah di luar daripada pembatas itu sendiri, sutra itu sendiri ya. Maka pernah juga Rasulullah SAW wasalla marotan ila sajaroh. Jadi pernah juga satu kali ya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghadap ke batang pohon. Jadi maksud di sini adalah batang pohonnya itu dijadikan sutra. Jadi bukan sholat ke pohon, tapi memang batang pohon itu dijadikan sutra oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana ini diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ahmad dengan sanadnya yang sahih. Ya, jadi jelas diperbolehkan juga ketika di ruang terbuka lantas kita sholat di depannya yang dibuat untuk sutra itu adalah pohon gitu ya. Itu boleh juga seperti itu. Wa kana ahyanan yusalli ila syariri wa Aisyah radhiyallahu anha mudtaji'atun alaihi tahta qotipatiha, ya, tahta qotipatiha. Beliau Rasulullah SAW itu terkadang sholat menghadap ya ranjangnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, ya, istrinya. Beliau sedang berbaling di atasnya. Tentunya ini adalah tahta qotipatiha, tertutup dengan kain bludrunya, gitu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan Abu Ya'la. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah membiarkan sesuatu melewati antara dirinya dengan sutra. Jadi, pernah saat sholat tiba-tiba ada seekor kambing tuh berjalan di hadapan beliau, maka beliau mendahuluinya dan berdiri menempelkan perutnya pada dinding. Jadi Rasulullah ketika si kambing itu mau lewat, beliau jalan ke depan sehingga kambing itu melewati di belakang Rasulullah, gitu, belakang Rasulullah. Lalu kambing itu lewat ya di belakangnya Rasulullah, gitu ya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah atau Broni juga dan Al-Hakim yang menilainya sahih serta disetujui oleh Az-Zahabi. Juga ada hadis yang menerangkan bahwa beliau juga pernah sholat fardu lalu menggenggam tangan beliau sesuai sholat gitu. Nah, para sahabat itu bertanya, kenapa ya Rasulullah menggenggam tangannya gitu. Nah, maka ini disampaikan ya, ada para sahabat, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ahadatsa fi sholati syai'un? Qala la illa anna syaitana arada ayyamurra baina yadayya fakhanaqtuhu hatta wajadtu barada lisanihi ala yadi wa aimullah, demi Allah, laula ma sabaqani ilaihi akhi Sulaiman laratubito ila sariyati min syawari hatta yutifa bihi wildanu akhalil Madinah faman istata'a ayyahula bainahu wa bainal kiblati ahadun falyaf'al. Wahai Rasulullah, apakah ada sesuatu yang terjadi ya? Apakah ada sesuatu yang terjadi ketika sholat tadi? Nah, para sahabat itu ada yang bertanya seperti itu. Nah, beliau menjawab, tidak. Hanya saja setan lewat di hadapanku.
Lantas aku mencekiknya hingga merasakan dingin lidahnya di tanganku. Wa aimullah, demi Allah, seandainya saja saudaraku Sulaiman tidak lebih dulu daripada aku melakukan hal itu, pastilah ia telah ditambat di salah satu tiang dari tiang-tiang masjid ini sehingga dikerumuni oleh bocah-bocah penduduk Madinah gitu. Maka siapakah yang mampu untuk berusaha agar tak seorang pun ya menghalangi antara dirinya dengan kiblat, maka hendaklah dia melakukannya. Demikian hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, ada Daraqutni dan At-Tabrani dengan sanad yang sahih. Hadis yang semana juga dengan hadis ini terdapat di dalam kitab As-Sahihain ya, dan kitab lainnya dari sejumlah sahabat. Dan ini termasuk satu dari sekian banyak hadis yang diingkari oleh sekte Qadiniyah. Mereka tidak mempercayai dunia jin gitu ya. Jadi sekte Qadiniyah ini mereka tidak mempercayai dunia jin gitu. Nah, karena cara mereka menolak, adapun bagaimana cara mereka menolak nas-nas daripada syariat yang sudah sama-sama diketahui, yaitu jika nas-nas tentang dunia jin tersebut berasal dari Al-Quran, maka mereka itu menyimpangkan maknanya seperti di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Qul uhiya ilayya annahus sama'a nafarun minal jinni, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan. Dalam mendengarkan maksud di sini adalah bacaan Al-Quran ya, di dalam surat Jin, Al-Jin. Nah, mereka mengomentari yakni dari manusia, jadi mereka mengsinonimkan lapas al-jin ya, mengsinonimkan lapas al-jin dengan lapas al-insu, manusia, yang bersinonim dengan lapas al-bashar. Dengan cara seperti itu mereka menyimpang dari pengertian secara bahasa dan syariatnya. Apabila salah seorang di antara kalian sholat menghadap ke arah sesuatu sebagai sutrah gitu, maksudnya gitu ya. Sesuatu di sini adalah sutrah yang membatasi dirinya dari manusia. Nah, lantas ada seseorang yang ingin melintas di hadapannya, maka hendaklah dia mendorong lehernya di sini kata, dan mencegahnya sebisa mungkin. Nah, dalam riwayat lain, maka hendaklah ia menghalanginya. Nah, kalimat ini diucapkan sebanyak 2 kali. Jika dia menolak, maka hendaklah dia mendorongnya dengan kuat, sebab dia adalah setan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ad-Daraqutni dan At-Tabrani dengan sanad yang sahih ya. Dan hadis yang semakna dengan hadis ini terdapat di dalam kitab As-Sahihain dan kitab lainnya dari sejumlah sahabat, dan ini termasuk satu daripada sekian banyak ya hadis yang diingkari oleh sekte Qadiniyah. Nah, mereka itu tidak mempercayai dunia jin gitu. Nah, yang disebutkan di dalam Al-Quran ya, dan Sunnah. Adapun bagaimana cara mereka itu menolak nas-nas syariat Islam, syariat yang ada dalam Al-Quran ya, yang kita ketahui, mereka itu menolaknya, maka menyimpangkan maknanya ya. Jika nas-nas tentang dunia jin tersebut berasal dari Al-Quran, mereka ini menyimpangkan maknanya ini seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Qul
uhiya ilayya annahus tama'a nafarun minal jinni. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan. Nah, maksud mendengarkan di sini adalah mendengarkan Al-Qur'anul yang mulia. Ya. Demikian di dalam Al-Jin. Oke, juga beliau sallallahu alaihi wasallam ini pernah bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yadayhi musalli maza alaihi lakana ayyaqifa arda'in khairul lahu min ayyamurra baina yadayhi." Seandainya orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat itu mengetahui dosa, ya, dosa yang akan ditanggungnya, pastilah baginya lebih baik berdiri selama 40 tahun. Berdiri kalau dia tahu nih dosa melewati orang yang sedang sholat di hadapannya, lebih baik berdiri selama 40 tahun daripada lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Ya, ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, sedangkan riwayat lain disebutkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah. Nah, demikian itu perihal bab tentang meletakkan ya sutra dan wajibnya sholat menghadap sutra. Ya, jadi memang kita harus berusaha ketika kita sholat. Bahkan kalau saja seandainya manusia dijadikan sutra juga bisa. Nah, ketika biasanya setelah kita melaksanakan sholat wajib, setelah berzikir gitu kan, nah, lantas kita ada di posisi belakang dan kebetulan di depan kita ada orang yang sedang sholat sunnah gitu ya, setelah sholat wajib. Atau ada orang yang sedang duduk berzikir. Nah, kita boleh juga melaksanakan sholat di belakang orang tersebut, dan orang tersebut itu sebagai sutra bagi kita ketika kita melaksanakan sholat. Ya, itu. Jadi boleh juga si orang yang ada di depan kita ketika dia berzikir atau melaksanakan sholat juga boleh kita sholat di belakangnya. Dan orang itu sebagai sutra bagi kita. Bisa di depan orang itu kan ada dinding paling paling depan itu kan dinding biasanya. Nah, orang itu sholat. Nah, ketika kita mau melaksanakan sholat di belakang orang itu syah, karena orang itu menjadi sutra bagi kita. Ya. Nah, jadi demikian bab perkara sutra yang kita pahami daripada hadis-hadis yang sudah tadi saya sampaikan. Dan juga sekalian saja ini ada perkara yang memutus sholat, ya. Maksudnya di sini yang merusakkan sholat. Gitu. Apa-apa yang dapat memutuskan atau merusak sholat. Gitu. Nah, beliau Rasulullah SAW bersabda, yaqta'u sholata razuli iza lam yakun baina yadayhi ka'akhirati rakhli al-mar'atu al-haida wal himar wal qalbu aswad. Qala Abu Dzar, qultu ya Rasulullah, ma balul aswadi minal ahmar? Maqala al qalbu aswadu syaiton. Jelas ya, al qalbul aswadu syaiton. Yang dapat memutus atau merusak sholat seorang laki-laki jika dia di hadapannya tidak ada seperti kayu pada ujung pelana.
gitu. Nah, sebagai sutrah ini maksudnya adalah lewatnya wanita yang baligh, keledai atau anjing hitam gitu ya, keledai dan anjing hitam. Nah, Abu Dzar ini bertanya maksudnya, wahai Rasulullah, apa bedanya antara anjing berwarna hitam dan berwarna merah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, anjing berwarna hitam, ya, anjing berwarna hitam legam itu adalah setan. Itu ya. Kata Rasulullah seperti itu ketika ditanya oleh Abu Dzar, apa perbedaannya antara anjing berwarna hitam dan anjing yang berwarna merah? Maka Rasulullah menyampaikan, jadi ketika anjing yang berwarna hitam legam itu adalah setan. Juga di sini ada satu perkara yang insya Allah terakhir ya saya sampaikan dalam perkara sutra ini di momen yang indah ini perkara sholat menghadap kubur nih, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan, ya, pernah melarang gitu sholat menghadap kubur, ya. Sholat menghadap kubur ini dilarang oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La tusallu ilal qubur wala tazlisu alaiha. Janganlah kalian sholat menghadap kubur dan janganlah kalian sholat di atasnya. Jadi ini adalah suatu larangan ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksud dalam hal ini ya di hadis-hadis tersebut adalah pemahaman agar kita mengetahui bagaimana ada satu perintah di dalam perkara sholat atau ada larangan dalam perkara-perkara sholat yang sering kita lakukan atau orang-orang masih melakukan hal-hal yang menyimpang daripada ajaran-ajaran Rasulullah. Nah, tadi saya sudah kupas bagaimana pelarangan, bagaimana perintahnya, gitu kan. Dan mudah-mudahan hadis-hadis tersebut ini bermanfaat untuk kita, terlebih dalam perkara-perkara kita untuk melaksanakan sholat, ya, tentang sutra, tentang bagaimana kita sholat di atas mimbar, gitu kan, dan bagaimana kita sholat mempergunakan sendal, terumpah dan sebagainya. Demikian, mudah-mudahan hal-hal tersebut ini bermanfaat untuk kita dan semoga ini dijadikan suatu pedoman ya. Jika kita masih melakukan hal-hal yang di luar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, maka kita berusaha untuk meninggalkannya. Ya, dan ada perkara-perkara yang baru kita ketahui dan ternyata itu adalah perintah dari Rasulullah atau contoh yang sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam perkara sholat, maka kita berusaha untuk mengamalkannya. Tuh. Insya Allah semua kalau kita berpacu kepada Rasulullah SAW sebagai panutan kita, maka hal ini sesuatu yang penting dan pasti bermanfaat untuk kita. Karena kalau kita melakukan ibadah sholat terutama ya dalam perkara yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, maka itu kita kerugian saja, cuman hanya capek saja ya. Tapi kalau memang berdasarkan ibadah sholat kita ini atas dasar ada nih contoh dari Rasulullah, nah maka kita laksanakan. Tapi ini pun jangan cuman ada orang bicara, oh ini adalah hadis, oh ini adalah sabda Rasulullah begini, tapi mereka tidak berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Ya kita harus telaah dulu, teliti dulu, benarkah cara begini ini cara Rasulullah? Karena kita untuk melaksanakan sholat ini kan berkacu kepada ilmu.
Nah, maka keilmuan ini adalah keilmuan yang kita tuntut daripada ilmunya yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita, oleh salafus saleh, dan ilmu ini yang sudah disampaikan oleh para ilmuwan, ya, apa katanya, ulama, gitu. Ilmuwan, ya, ilmuwan, ulama itu kan seorang ilmuwan di dalam perkara agama, ya. Jadi seorang ilmuwan. Nah, maka kita mengacu kepada sifatus sholat an-nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila taslim ka'annaha taroha. Nah, mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini mendapatkan kita menambah wawasan kita agar pemahaman kita dalam perkara ilmu sholat, ya, kita mendapat tuntunannya. Insya Allah itu saja mungkin di bab yang tentang sutra dan tentang sholat, larangannya, tidak dibolehkannya kita menghadap kubur dan sholat di atas kubur, bukan suatu larangan. Terus bagaimana kita mempergunakan sutra, tadi sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk kita, ya. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita dan pemahaman di dalam perkara-perkara ilmu. Karena sebagaimana saya sudah sampaikan bahwa Rasulullah menyampaikan kepada kita, talabul ilmi faridatun ala kulli minal muslimin wal muslimat. Demikian yang bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.